Tony dan juga teman-teman. Jadi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai wawancara yang kami lakukan mengenai judul kami, yaitu pendidikan di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, serta peran media dan teknologi digital dalam menumbuhkan cita tanah air dan keutuhan bangsa. Ini adalah kelompok kami yang terdiri dari saya, Selvi, ini Angelika, kemudian di sini ada Rian dan juga Gregorius. Nah, di sini adalah dua hal yang akan kami bahas, yaitu tantangan pendidikan di daerah 3T. Nah, di sini tuh pendidikan adalah fondasi utama sebagai sarana untuk meningkatkan sumber daya dari manusia dari suatu bangsa. Nah, tapi ada tantangan yang akan dihadapi terutama di daerah 3T, yaitu kurangnya infrastruktur, tenaga pendidikan, dan juga kurangnya sumber belajar yang berkualitas. Oleh karena ini dapat menyebabkan adanya kesenjangan pendidikan di daerah 3T dan menyebabkan terpengaruhnya rasa kebangsaan di daerah tersebut. Nah, oleh karena itu kita menggunakan teknologi digital yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan menyediakan akses informasi dan juga pembelajaran yang interaktif, serta mengenalkan nilai-nilai kebangsaan di daerah-daerah 3T tersebut. Nah, ini ada juga sebenarnya kita harus melakukan secara interaktif dan juga untuk menumbuhkan rasa cinta dan tanah air itu. Selanjutnya ini akan menjadikan oleh rekan saya itu Angelika. Jadi berikutnya saya akan bahas tentang narasumber. Sebagai narasumber pertama kita memilih TVRI sebagai media televisi nasional yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita ada narasumber pendukung yaitu guru sebagai tenaga pendidikan dan juga siswa. Yang pertama kita sudah melakukan kunjungan untuk survei ke wawancara kita ke TVRI yang berada di Gelora Tanah, Kota Jakarta Pusat. Untuk sementara kita belum melakukan wawancara karena waktunya belum dikonfirmasi lagi. Dan berikutnya kita telah melakukan wawancara di SMA Polisi Indah. Dan kita sudah melakukan wawancara pada hari Jumat 21 Maret dengan Ibu Berkita Senikamaya SSI sebagai guru kimia di SMA Polisi. Berikutnya kita juga sudah melakukan wawancara ke SMA Mutiara Bangsa 1. Yang kita wawancarai adalah muridnya yaitu Angelika Gisela sebagai siswi SMA Mutiara Bangsa 1 kelas 11 IPS. Wawancaranya dilakukan pada hari Jumat juga tanggal 21 Maret 2025. Yang ketiga kita sudah melakukan wawancara lagi ke SMA 19 Jakarta. Yang kita wawancarai adalah Pak Ican Ismawan SPD sebagai guru bahasa Mandarin SMAN 19 Jakarta yang telah dilakukan pada Jumat 21 Maret 2025. Ya, sebenarnya kesimpulan dari wawancara yang ini yang dilanjutkan oleh saya. Pertama itu adalah sulitnya dari akses internet dan juga fasilitas yang mempengaruhi untuk pendidikan yang menghambat dari untuk tanah air dan juga bangsa. Tidak dipungkiri semua dari narasumber setuju untuk para wawancara untuk mengatakan bahwa akses internet yang sulit ini menjadikan bahwa tantangan tersendiri untuk bahwa penyebaran dari pendidikan ini terlambat dan juga terbatas sehingga mempengaruhi akses pendidikan dan juga untuk kurangnya wawancara, kurangnya wawasan dari yang di Indonesia. Kedua adalah televisi sebagai media yang sangat penting. Karena kurangnya akses internet yang melebar, televisi ini menjadi sumber informasi yang utama. Karena banyaknya orang-orang yang masih lebih suka menonton televisi dibandingkan dengan hanya membaca buku, karena orang-orang masih suka dengan visual dan juga audio. Dan ini televisi sangat menjadi peran penting untuk sebagai media untuk penyebaran dari pendidikan Indonesia. Media digital seperti TikTok dan juga YouTube ini masih kurang kontribusi dalam pendidikan Indonesia. Dengan banyaknya TikTok dan juga YouTube, tidak bisa dimungkiri kalau media TikTok ini masih banyaknya konten-konten sebagai hanya hiburan saja, tidak ada hanya konten edukasi dan hanya ada konten yang sebagai hoax atau radikal dan juga dari isu sara maupun juga rasisme. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang ini dikhususkan dari langsung saya.
Jadi dia sendiri bilang gitu ya, potensi digital untuk pendidikan pendidikan. Jadi itu dia mengatakan sendiri bahwa memang untuk zaman sekarang ini media digital itu sangat tidak relevan ya. Jadi itu emang di sini langkah pemerintah itu harus dapat filter konten-konten yang kurang baik nih. Lalu juga pemerintah diharap untuk menyediakan fasilitas sampai untuk daerah 3T, kayak semacamnya fasilitas ini lah, kayak internet juga termasuk fasilitas gitu ya. Lalu dia juga mengatakan gitu, kalau dengan fasilitas yang memadai, pendidikan kita sudah berkembang dengan pesat karena adanya akses informasi. Nah, selain itu juga dia mengatakan kalau kayak platform belajar juga itu dapat membantu gitu ya, seperti ruang guru, gitu-gitu. Oke. Nah, terus juga ini ada langkah ya, kayak semacam upaya. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan pendidikan dan meningkatkan rasa cinta tanah air kita gitu. Jadi dia sendiri bilang ada 3 hal penting. Yang pertama itu kita harus membangun dan memperbaiki infrastruktur. Itu maksudnya adalah kita tuh emang sekarang susah kan untuk menjangkau 3T, mungkin karena jalannya juga susah diakses gitu ya. Jadi di sini kalau saya mengatakan memang untuk membenahi dari awal kita harus benar-benar ubah itu semua dari bawah gitu, kayak semacam ya bangun jalannya, terus kita akan bangun tower-tower TV atau media internet juga bisa. Lalu juga selanjutnya ada untuk meningkatkan kualitas guru dan kurikulum. Nah di sini waktu saya kayak bercerita tentang waktu Jepang di Bom lah ya, itu bilang kalau memang waktu Jepang di Bom itu yang dicari pertama adalah guru gitu. Jadi di sini maksudnya apa? Jadi itu di Indonesia ini guru itu sangat dipandang rendah, dipandang sebelah mata gitu. Jadi ini juga yang menyebabkan pendidikan kita itu terhambat gitu, karena kurangnya ada guru-guru yang berkualitas. Lalu juga ada memanfaatkan media digital sebagai media pembelajaran interaktif. Jadi itu karena emang udah zaman sekarang ya, jadi mau gak mau kita harus beralih dari zaman dulu yang dimana kita belajar menggunakan buku cetak, KKS gitu-gitu. Mau gak mau kita harus kayak bisa beralih ke media digital gitu, untuk mengikuti perkembangan zaman juga. Oke. Nah, jadi mungkin saja itu presentasi dari kami. Maaf jika ada kata-kata yang membuat kalian tersinggung. Terima kasih dan selamat pagi semua.